Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang pria menangis saat tertangkap tidak memakai masker di Padang, Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang menerapkan aturan baru pelanggaran protokol kesehatan, yakni hukuman kurungan selama 3 hari. Masker Pak mana? Turun ya Pak ya. Bapak Parubaya ini hanya dapat menangis saat digiring petugas dalam razia protokol kesehatan di kawasan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia pun digabungkan dengan pelanggar lain dalam razia justisi ini. Pakai masker toh. Kalau Bapak pakai masker, kita bawa semua. Pak. Enggak, kawan. Petugas juga menghentikan dan menggiring sejumlah pengendara motor yang tidak memakai masker. Motor warga pun dibiarkan terparkir di jalan, sementara pemiliknya digiring ke kendaraan untuk dibawa ke Polres Padang. Sekitar 300 warga berbaris di halaman Polres Padang untuk didata dan diingatkan tidak mengulangi kesalahannya. Jika tertangkap tidak memakai masker, sebanyak 3 kali mereka akan dipenjara. Dan manakala sampai 3 kali, maka ini kita bawa ke pengadilan untuk ditipiring ancaman hukuman 3 hari penjara. Kita di Polresta sudah siapkan sel untuk para pelanggar protokol kesehatan, terutama yang tidak memakai masker. Razia yang digelar sejak hari ini hingga Lebaran nanti untuk mengantisipasi lonjakan klaster baru di Kota Padang karena lonjakan pemudik yang pulang lebih cepat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi lalu lintas dari Resort Kota Bandung menggelar razia penyekatan kendaraan di gerbang keluar tol Cileunyi. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, petugas kepolisian Polres Metro Bekasi memulangkan 2 pemudik yang dinyatakan reaktif rapid antigen ke kampung halamannya. Penyekatan oleh petugas lantas Polresta Bandung dilakukan di kilometer 155 arah Sumedang dan Garut setelah gerbang tol Cileunyi. Kendaraan asal luar kota Bandung diberhentikan serta diminta surat keterangan bebas COVID-19. Pengendara yang tidak memiliki surat bebas COVID serta tidak mau menjalani rapid test antigen diputarbalikkan oleh petugas masuk menuju tol untuk kembali ke daerah asal. Setelah melakukan penyekatan selama 1 jam, petugas memutarbalikkan sebanyak 75 kendaraan. Petugas juga menyediakan fasilitas rapid antigen gratis bagi pengguna kendaraan yang tidak memiliki surat bebas COVID-19. Pramudik ini akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 5 Mei. Sebelum mulai tanggal 6 Mei, pelarangan mudik untuk Lebaran 2021. Jadi untuk pramudik ini kita laksanakan dengan cara rapid test. Apabila pengendara membawa rapid test yang berlaku 1x24 jam, bisa dipersilakan melaju kembali. Penyekatan dan pemeriksaan kendaraan warga yang akan pulang ke kampung halamannya juga dilakukan petugas lantas Polres Metro Bekasi bersama Disub Kabupaten Bekasi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Satu persatu mobil pribadi dan kendaraan roda 2 yang menuju arah Jawa Tengah dan Jawa Timur diperiksa oleh petugas. Para pengendara kemudian dites rapid antigen yang sudah disediakan oleh petugas. Hasilnya 2 pemudik asal Padang menuju Tegal dinyatakan reaktif. Kemudian oleh petugas, kedua orang pemudik tersebut dipulangkan ke kampung halamannya. Dari Bandung dan Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pengamanan Bandara Soekarno-Hatta terus diperketat untuk membatasi warga negara asing, terutama India, masuk ke Indonesia. Menyusul lonjakan kasus COVID-19 di India dan kabar eksodus warga India ke Indonesia. Dan berikut laporan rekan Bayu Pradana serta juru kamera Alfian Prayudi dan Edi Nugroho dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara sampai saat ini pun penerbangan direct atau penerbangan langsung dari India ke Indonesia maupun sebaliknya ini ditiadakan. Pengecualian diberikan kepada warga negara Indonesia yang berasal dari India yang dimaksudkan untuk pulang ke tanah air. Sementara selain warga negara asing asal India, warga negara asing yang memang berasal dari negara India, setidaknya 14 hari lamanya ini juga nantinya dilarang untuk masuk ke Indonesia. Dan sejak tadi pagi sudah dikonfirmasi oleh pihak imigrasi memang dibenarkan ada sedikitnya 32 warga India yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, di mana dikabarkan bahwa ke-32 warga negara India ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat kemarin pukul 17 sore. Sementara itu juga sampai saat ini ke-32 warga negara India tersebut ini masih ditahan di detention room dan rencananya nantinya akan dilakukan deportasi. Deportasi akan dilakukan rencananya pada pukul 00 dini hari nantinya dengan embarkasi yang sama. Dari Tangerang, Bayu Pradana, Alfian Prayudi, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan larangan masuk bagi warga negara India. Sejumlah negara telah lebih dulu memberlakukan larangan masuk bagi warga negara India terkait lonjakan kasus COVID-19 di negara tersebut. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham telah menutup akses masuk ke Indonesia bagi warga negara India. Penghentian pemberian visa sementara berlaku sejak Kamis 22 April. Untuk pengajuannya sudah kita stop. Namun demikian mungkin ada pertanyaan apakah masih ada visa-visa lain yang sudah kita berikan? Ada. Nah ini kalau yang masih ada nanti mereka mungkin kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengatur bagaimana mengantisipasinya melalui jalur penerbangannya. Larangan sementara hanya berlaku untuk penerbangan sipil, namun pemerintah masih mengizinkan pesawat kargo, terutama yang mengangkut alat medis untuk masuk atau keluar menuju India. Namun demikian, kita memang masih membutuhkan satu pergerakan logistik. Artinya, kita membutuhkan adanya suatu logistik dari dan ke India, seperti kegiatan dropping oksigen atau sebaliknya vaksin, dan itu pun kita lakukan secara selektif. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan larangan masuk bagi warga negara India. Sejumlah negara telah terlebih dahulu memperketat aturan mereka akibat terjangan tsunami COVID-19 di negara itu. Dan hari ini beberapa negara sudah melakukan pelarangan atau restriksi masuk bagi perjalanan dari India, seperti Hong Kong, Selandia Baru, Pakistan, Arab Saudi, Inggris, dan beberapa negara yang juga melakukan pengetatan adalah Singapura dan Kanada. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, pemerintah memutuskan untuk menghentikan pemberian visa bagi orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah India dalam kurun waktu 14 hari. Keputusan menutup sementara penerbangan India dipicu dari kedatangan sekitar 112 warga negara India ke Bandara Soekarno-Hatta dengan penumpang pesawat charter. Masuknya ratusan WNI India ini menjadi sorotan publik. Terlebih di tengah upaya pemerintah Indonesia menghentikan penyebaran COVID-19. Saat perjalanan di dalam negeri dibatasi, seperti aturan larangan mudik, publik juga berharap agar pemerintah menerapkan kebijakan yang ketat terhadap penerbangan luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.